Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan belajar bareng matematika. Pada kesempatan kali ini, belajar bareng matematika akan belajar tentang relasi dan fungsi bagian kedua. So, siapkan alat tulis kalian dan mari kita mulai belajar. Relasi dan fungsi bagian kedua ini akan membahas tentang korespondensi satu-satu, kemudian banyaknya korespondensi satu-satu, dan menentukan nilai fungsi. Langsung saja kita ke fungsi korespondensi satu-satu. Apa itu korespondensi satu-satu? Fungsi korespondensi satu-satu merupakan fungsi yang memiliki sifat-sifat khusus. Dua himpunan A dan B dinyatakan saling berkorespondensi satu-satu jika semua anggota himpunan A dan himpunan B dipasangkan sedemikian rupa sehingga setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B dan setiap anggota himpunan B berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan A. Jadi masing-masing anggota A dan B itu hanya mempunyai satu pasangan. Perhatikan contoh berikut. Nah, himpunan A itu anggota himpunannya adalah 1, 2, dan 3. Himpunan B itu anggota himpunannya adalah A, B, C. Nah, kita lihat 1 itu berhubungan dengan A, 2 berhubungan dengan B, 3 berhubungan dengan C. Nah, gambar tersebut adalah fungsi dan korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena kalau fungsi itu kan syaratnya domainnya atau himpunan A atau daerah asalnya itu kan harus punya pasangan satu-satu. Kalau fungsi. Tapi kalau fungsi korespondensi satu-satu berarti A dan B, anggota himpunan A dan anggota himpunan B, itu masing-masing harus mempunyai pasangan satu. Nah, kalau himpunan B, itu kan ada A, B, C, berarti A itu kan berpasangan dengan 1, B berpasangan dengan 2, C berpasangan dengan 3. Nah, hanya tepat 1. Nah, makanya gambar tersebut adalah fungsi dan korespondensi satu-satu. Kemudian gambar yang kedua. Gambar yang kedua kita lihat, nah dia adalah fungsi dan korespondensi satu-satu juga. Karena pada himpunan A itu 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B itu anggotanya A, B, C, D, E. Nah, masing-masing anggota himpunan A dan B itu mempunyai tepat satu pasangan. Oke. Kemudian yang ketiga, dia adalah fungsi dan bukan korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena kalau dia fungsi itu kan domainnya harus habis dan hanya punya satu pasangan di kodomain atau di B. 1 berhubungan dengan A, 2 berhubungan dengan B, 3 berhubungan dengan D. Oke, berarti himpunan A masing-masing sudah punya pasangan dan pasangan tersebut cuma 1. Oke, berarti gambar tersebut adalah fungsi. Tapi dia bukan korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena pada himpunan B, C-nya itu tidak punya pasangan. Nah, makanya dia bukan korespondensi satu-satu. Kemudian yang keempat itu adalah bukan fungsi dan bukan korespondensi satu-satu. Kenapa bukan fungsi? Karena satunya punya pasangan 2 yaitu A dan C dan bukan korespondensi satu-satu karena ada yang bercabang. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulan korespondensi satu-satu itu berarti nanti anggota himpunan A itu banyaknya atau jumlahnya sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Jadi, banyaknya anggota domain itu sama dengan banyaknya anggota kodomain. Nah, kita lihat gambar 1 dan 2 yang warna hijau bawahnya, fungsi dan korespondensi satu-satu. Itu kan yang domain atau yang anggota himpunan A itu kan ada 3 banyaknya, 1, 2, 3. Kemudian yang B itu banyaknya anggota juga ada 3, A, B, C. Sama kan? Kemudian kita lihat yang warna kuning gambar ketiga.
itu yang himpunan A itu ada 3 anggotanya, 1, 2, dan 3. Kemudian yang B anggotanya ada 4, yaitu A, B, C, D. Nah, itu bukan korespondensi satu-satu, karena nanti pasti ada satu anggota yang tidak punya pasangan. Sehingga kalau korespondensi satu-satu itu salah satu tandanya itu anggota A dan anggota B jumlahnya sama. Dan yang kedua adalah setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan di B. Begitupun juga B itu punya tepat satu pasangan di A. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian bagaimana cara mencari atau menghitung banyak korespondensi satu-satu? Korespondensi satu-satu dua himpunan akan terbentuk jika dua himpunan tersebut memiliki jumlah anggota yang sama. Nah, ingat, jika memiliki jumlah anggota yang sama. Perhatikan contoh berikut. Diketahui A, himpunan anggotanya adalah A, B, C, D, E, F. Dan himpunan B, anggota himpunannya adalah bilangan ganjil kurang dari 13. Berapakah banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B? Kita jawab, anggota himpunan A tadi ada A, B, C, D, E, F. Nah, berarti jumlahnya ada 6, maka NA sama dengan 6, artinya adalah banyaknya anggota himpunan A itu ada 6. Kemudian B itu bilangan ganjil kurang dari 13. Bilangan ganjil kurang dari 13 itu ada 1, 3, 5, 7, 9, 11. Banyaknya ada berapa himpunan B? Ada 6. Nah, berarti NA sama dengan NB atau banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B, yaitu 6. Maka, banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah 6 faktorial. 6 faktorial. Bisa ditulis 6 tanda seru atau 6 tanda pentung. Nah, tanda pentung atau tanda seru itu namanya adalah faktorial. Nah, 6 faktorial artinya adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720. Jadi, banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah 6 faktorial sama dengan 720. Jadi, dia perkalian mundur. Nah, misalkan nanti disuruh menentukan banyaknya korespondensi satu-satu dari suatu himpunan A ke B, misalkan banyaknya anggota himpunannya itu 10. Nah, berarti banyaknya korespondensi satu-satu itu adalah 10 faktorial. Nah, kalian menghitung perkalian mundur dari 10, berarti 10 kali 9, kali 8, kali 7, kali 6, kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1, dan seterusnya. Oke, bisa dipahami ya? Kemudian selanjutnya menentukan nilai fungsi. Untuk menentukan nilai fungsi, perlu diketahui rumus fungsinya. Nilai fungsi f(x) dapat ditentukan berdasarkan rumus fungsinya, yaitu dengan cara mensubstitusikan nilai x pada rumus fungsi f(x). Substitusi itu artinya mengganti. Contoh yang pertama. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 5x dikurangi 10. Tentukan nilai dari f4. Nah, cara menjawabnya, diketahui f(x) fungsinya itu kan 5x dikurangi 10. Nah, substitusikan nilai x ke dalam rumus f(x). Kita ketahui f(x) sama dengan 5x dikurangi 10. Nah, disuruh menentukan nilai f4. Nah, x-nya itu bernilai 4. Maka x-nya diganti 4. Maka diperoleh f4 sama dengan 5 kali 4, x-nya diganti 4 dikurangi 10. Nah, kalau disuruh menentukan f10 berarti 5 kali 10 dikurangi 10. Kalau disuruh menentukan f15 berarti 5 kali 15 dikurangi 10. Nanti tergantung rumusnya apa. Misalkan rumusnya nanti 2x ditambah 3,
kemudian disuruh menentukan F2, berarti 2X ditambah 3, berarti 2, X-nya diganti angka 2. Kalau F5 berarti nanti X-nya diganti angka 5, berarti 2 kali 5 ditambah 3, dan seterusnya. Nah, berarti F4 sama dengan 5 kali 4 dikurangi 10. 5 kali 4, 20, dikurangi 10, yaitu 10. Maka nilai dari F4 dari fungsi tersebut adalah 10. Oke. Kemudian contoh yang kedua. Diketahui suatu fungsi F memetakan ke X yaitu 5 dikurangi 2X. Jika daerah asal F adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2, tentukan daerah hasil fungsi tersebut. Nah, cara menjawabnya, kita tulis rumus fungsinya dulu. Fx sama dengan 5 dikurangi 2x. Nah, setelah itu daerah asal fungsinya diketahui min 3, min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Rumus fungsinya itu kita tulis fx sama dengan 5 dikurangi 2x. Kemudian substitusikan atau ganti nilai x dengan angka yang berada pada daerah asal fungsi. Artinya x-nya diganti min 3, min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Nah, kita ganti dulu x-nya dengan negatif 3. Diperoleh f negatif 3 sama dengan 5 dikurangi 2x berarti 2 kali negatif 3. 5 negatif 2 kali negatif 3 ditambah 6 sama dengan 11. Kemudian f negatif 2 berarti x-nya diganti negatif 2. Nah, kita hitung ketemu 9. F negatif 1 berarti x-nya diganti negatif 1. Kita hitung ada 7. Kemudian F0 berarti x-nya diganti 0. Maka diperoleh angka 5. F1 berarti x-nya diganti 1. Maka ketemunya 3. Kemudian F2 berarti x-nya diganti 2. Maka diperoleh 5 dikurangi 2 kali 2 itu 4. Berarti 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Nah, berarti daerah hasil fungsinya yang mana? Daerah hasil fungsinya yang ini. Nah, berarti daerah hasil fungsi tersebut adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11. Bisa dipahami ya? Nah, demikianlah materi dari relasi dan fungsi. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.